Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah berkenan hadir dalam pelaksanaan tutorial webinar yang pertama di sesi kedua ini. Jadi eh, nanti dalam pelaksanaan tutorial webinar ini kita akan membahas kembali beberapa hal yang sudah dibicarakan terkait dengan tugas yang teman-teman mahasiswa sudah kirimkan di e-learning kemarin. Namun sebelumnya sebagai pengingat kembali untuk pelaksanaan pertanggungjawaban kepada pihak universitas, saya mohon bantuan teman-teman supaya eh, yang bisa mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan biar saya buat tanggapan layar sejenak, baru setelah itu kita menyesuaikan. Boleh kawan-kawan? Izin dihidupkan dulu sejenak kameranya biar saya buat tangkapan layarnya. Setelah itu, teman-teman boleh menyesuaikan dengan mau di off cam-nya pun tidak masalah. Izin? Oke. Silakan pasang senyum yang terbaik. Oke, saya hitung satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, teman-teman boleh untuk apabila ada kesibukan, silakan di off kameranya nggak masalah. Kita mulai dengan pelaksanaan tutorialnya. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang eh, hmm, surat kuasa khusus seperti yang tugas seperti tugas yang telah teman-teman eh, kirimkan di e-learning. Tapi sebelumnya tunggu, saya ini dulu lah. Saya share screen. Bagaimana kawan-kawan sudah kelihatankah? Kawan-kawan mohon saya dibantu. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh Belum, belum. Pak. Masih loading. Oh ya. Kita terus saja. Oke, belum juga? Belum, Pak. Belum, Oh ya belum sudah. bisa, Pak. Masih loading, Bapak. Siap, siap, siap. Ya, sudahlah. Walaupun terkendala karena hal teknis, eh,
mungkin saya langsung saja lah menjelaskan. Tidak apa-apa. Baik. Jadi kawan-kawan sekalian, kawan-kawan mahasiswa, eh, kalau kita bicara tentang surat kuasa khusus, kita bicara tentang surat kuasa khusus, saya terima kasih lah sebelumnya bahwa teman-teman tugas yang telah teman-teman kirimkan itu prinsipnya telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus yang memang sering dipakai. Namun memang ada beberapa catatan yang perlu diingat bahwa kalau kita bicara tentang surat kuasa khusus, maka yang ada dalam pemahaman kita itu adalah tentang pemberian izin yang sifatnya spesifik, pemberian izin yang sifatnya spesifik yang diberikan oleh seorang pemberi kuasa kepada seorang advokat. Nah, seorang advokat atau dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa. Tugas kemarin itu memang di dalam soalnya itu disampaikan betul itu bahwa mahasiswa bertindak sebagai penerima kuasa. Maka dalam tugas itu yang harus dituliskan adalah nama mahasiswa dengan statusnya sebagai seolah-olah penasihat hukum. Karena surat kuasa khusus dalam konteks ilmu pidana itu memang bicarakan tentang dokumen yang tertulis yang memberikan izin spesifik dari pemberi kuasa kepada seorang penerima kuasa, umumnya itu advokat. Prinsip dasarnya sederhana bahwa memang surat kuasa itu eh, apa ya diberikan oleh pemberi kuasa kepada seorang advokat itu dalam kapasitasnya nanti untuk bertindak dengan dan atas nama, gitu. Bertindak dengan dan atas nama si pemberi kuasa. Dia agak berbeda dengan surat-surat kuasa umum yang sifatnya lebih luas. Kalau surat surat kuasa khusus itu memang dia hanya mencakup wewenang yang terbatas yang dituliskan di dalam surat kuasa itu. Makanya kemudian minta maaf teman-teman mahasiswa kalau dalam tugas itu saya memberikan beberapa catatan satu, dua, tiga, empat karena memang supaya bisa memenuhi unsur gitu. Pertanyaannya begini, mengapa surat kuasa khusus dalam hukum pidana itu sangat penting? Karena yang pertama itu dasar hukum bagi seorang advokat untuk bertindak. Karena logika sederhananya begini, kawan-kawan mahasiswa. Tanpa surat kuasa khusus yang sah, seorang advokat itu tidak memiliki landasan hukum untuk bertindak atas nama klien, sehingga kemudian dapat menghambat proses pembelaan secara keseluruhan dalam persidangan nanti. Maka menjadi sesuatu keharusan bahwa seorang advokat itu harus memberikan surat kuasa khusus itu. Paling tidak dia miliki surat kuasa khusus itu sebagai legal standingnya untuk bertindak dengan dan atas nama. Nah, yang berikut bahwa dalam surat kuasa khusus itu kejelasan dan kepastian itu menjadi sangat penting. Bahwa dokumen itu harus eh, menetapkan dengan jelas siapa yang berhak mewakili siapa gitu. Siapa yang berhak mewakili dan batas wewenang yang diberikan itu harus juga tercantumkan dengan jelas supaya supaya mencegah potensi sengketa atau kesalahpahaman di antara para pihak. Jadi eh, dalam konteks ini bahwa kejelasan yang dimaksudkan adalah soal surat kuasa khusus itu harus menjelaskan dengan pasti bahwa siapa yang berhak mewakili siapa. Maka kemudian dalam tugas teman-teman mahasiswa, kalau Anda bertindak sebagai kuasa hukum tunggal, maka tuliskan namamu sendiri. Satu, gitu. Tetapi kalau dalam surat kuasa itu ada keterlibatan beberapa advokat sebagai tim kuasa hukum, maka nama-nama dari tim kuasa hukum itu juga harus tertulis sebagai dasar bahwa kewenangan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang namanya tertulis di dalam surat kuasa khusus itu. Berikut bahwa surat kuasa khusus itu
harus mendapatkan pengakuan dari pengadilan bahwa ketika surat kuasa khusus yang tadi sebagai dasar advokat bertindak itu dengan telah memenuhi unsur kejelasan dan kepastian yang tertulis di dalam surat kuasa khusus itulah kemudian menjadi dasar bagi advokat berdiri mewakili kliennya, katakan di hadapan persidangan misalnya. Maka dalam konteks di hadapan persidangan, biasanya advokat itu wajib menunjukkan surat kuasa khusus tersebut agar terlihat sah dia berdiri dengan atas nama siapa. Gitu. Yang berikut kawan-kawan, patut diingat bahwa kalau surat kuasa khusus yang tadi kita sudah dengar sama-sama itu prinsipnya dia berbeda sekali dengan surat kuasa umum yang lazimnya ada di dalam dunia hukum. Kalau surat kuasa umum itu sederhana sekali, bahwa wewenang yang diberikan kepada seorang untuk apa ya, untuk mengurus dia mengurus berbagai kepentingan yang sifatnya sangat luas. Biasanya itu surat kuasa itu diberikan misalnya seorang pengusaha kepada advokat atau kepada pihak-pihak tertentu untuk mengurus semacam bisnis, mengurus semacam urusan-urusan korporasi dan lain sebagainya. Itu surat kuasa umum. Kalau surat kuasa khusus seperti tadi, dia sifatnya sederhana, bahwa dia harus spesifik menjurus kepada urusan perkara pidana gitu. Dia harus menjurus kepada perkara pidana. Nanti dalam konteks perdata apakah sama-sama? Dalam konteks perdata pun demikian. Surat kuasa khusus itu ditujukan untuk seorang advokat bertindak dengan dan atas nama kliennya untuk perkara apa. Nah, itu nanti dituliskan dalam surat kuasa khusus itu. Biasanya demikian. Yang jadi masalah bagi saya akan menjadi masalah apabila surat kuasa khusus itu justru eh, kewenangannya itu tidak dibatasi. Karena juga nanti kemudian akan menjadi bumerang bagi si pemberi kuasa. Bukan bukan tidak mungkin seorang advokat kemudian akan bertindak melebihi dari kapasitas yang dimilikinya. Maka dengan demikian memang kekhususan itu terletak pada apa, Pak? Kekhususan itu terletak pada spesifikasi yang dituliskan oleh klien. Klien memang harus menuliskan batasanmu ada di sini. Biar seorang penasihat hukum itu juga paham betul bahwa batasannya ada pada tingkatan apa gitu. Itu yang pertama. Oh, yang kesekian. Berikutnya teman-teman bahwa di dalam surat kuasa khusus ini menjadi sangat penting, menjadi salah satu yang sangat penting. Ini terkait dengan syarat dan ketentuan surat kuasa khusus dalam konteks pidana begitu. Jadi yang perlu diingat sekali bahwa di dalam surat kuasa khusus seperti tugas-tugas teman-teman yang teman-teman kirimkan di sistem e-learning itu, saya sedikit berkomentar itu. Identitas para pihak itu harus menjadi yang paling penting. Salah satu yang penting dari kesekian banyak hal penting lainnya dalam surat kuasa. Bahwa memang identitas para pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa harus dituliskan dengan jelas. Nama itu termasuk di dalamnya itu nama lengkapnya, alamatnya, kemudian identitas pemberi kuasa atau klien itu, serta identitas dari advokat yang bertindak sebagai penerima kuasa itu harus tercantum dengan jelas dan lengkap. Tidak ada tawaran, itu harus lengkap dan jelas. Karena kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menilai apakah kemudian surat kuasa khusus ini memang betul ditujukan kepada orang A, orang B, atau orang C. Demikian. Berikut, syarat yang lainnya itu selain identitas para pihak, eh, objek perkara. Objek perkara atau jenis tindak pidana apa eh, yang sedang disengketakan demikian. Jadi tuliskan dengan jelas jenis tindak pidana. Kalau juga disertakan nomor laporan polisi tidak masalah, tuliskan. Eh, Sertakan juga instansi yang menangani kasus misalnya. Kemudian boleh disebutkan status klien, apakah dalam kapasitas sebagai tersangka, terdakwa, atau korban, itu semuanya wajib disebutkan secara spesifik di dalam surat kuasa khusus itu.
Kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa wewenang itu harus dirincikan secara eksplisit. Ingat, wewenang ini harus dirincikan secara eksplisit supaya ada batasan yang jelas. Apakah dia menghadap instansi kah? Apakah tugas dari seorang penerima kuasa itu hanya untuk mengajukan bukti kah? Menghadiri persidangan kah? Atau sampai pada tingkatan apa gitu? Upaya hukum lanjutan misalnya banding dan kasasi dan lain sebagainya. Itu semua harus dituliskan di dalam surat kuasa khusus itu. Sehingga kemudian surat kuasa khusus itu menjadi legal standing yang cukup bagi seorang advokat. Saya kira itu dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Bapak. Siap, Mbak Pak, Ana. itu kan siap. Bapak, itu kan di kasus posisi cuma menyebutkan nama sama umur aja ya, Pak. Ya, siap. Kalau misalkan kita tambahkan identitas mengarang, nggak apa-apa nggak, Pak? Mbak Ana, terima kasih telah bertanya. Jadi prinsipnya begini. Prinsipnya eh, kami bertindak sebagai tutor. Kami bertindak sebagai tutor yang di dalam pelaksanaan e-learning ini semua pemberkasan, semuanya itu telah disiapkan oleh pihak universitas UT, Universitas Terbuka. Nah, kami bertindak sebagai tutor pada prinsipnya kita mengikuti contoh yang universitas berikan, tetapi bukan tidak mungkin teman-teman mahasiswa membuat tambahan-tambahan yang sekiranya memang masih bisa dipakai untuk memperjelas, bagi saya tidak masalah, Mbak Ana. Ya, karena kan Pak, syarat formilnya itu kan harus ada identitas lengkap ya, Pak. Ya, benar. Berarti boleh ya, Pak? Boleh, boleh, sangat boleh. Bahkan kalau dalam konteks teori dan hal praktisnya, memang itu menjadi sangat penting, Mbak Ana. Itu harus dimasukkan sebagai dasar yang kuat untuk memperjelas status, begitu. Ya, Bapak. Terima kasih. Eh, Terima kasih kembali, Mbak Ana. Mungkin ada yang lain? Monggo silakan, Mbak Yeni. Mohon izin Pak, saya Yeni. Izin bertanya Pak, apakah seorang penerima kuasa dapat membatalkan surat penunjukan dirinya sebagai penerima kuasa? Dan biasanya apa saja yang menjadi alasan sehingga ia membatalkan surat penunjukan tersebut? Terima kasih Pak. Baik. Dalam dunia praktis Mbak Yeni memang pembatalan itu harus menjadi kesepakatan. Pembatalan itu memang harus menjadi kesepakatan para pihak karena biar bagaimanapun juga surat kuasa khusus itu memang terjadi karena kesepakatan antar para pihak. Maka kemudian kalau misalnya ada pembatalan di situ, pembatalan itu harus berdasarkan kesepakatan dengan alasan yang dapat diterima. Kan demikian? Dengan alasan yang dapat diterima. Tentu Baik. dengan juga mempertimbangkan kompetensi. Misalnya, ada seorang advokat bergelar sarjana hukum, doktor hukum misalnya, tetapi kompetensi keilmuannya hukum pajak, industrial, dan lain sebagainya. Sementara dia harus duduk dengan dan atas nama kliennya untuk mengurus satu perkara pidana. Tentu ini bukan kompetensi. Tentu ini tidak memenuhi kompetensinya sebagai beliau bisa juga kemudian misalkan kalau klien ini datang ke kantornya meminta bantuan hukum kepadanya, boleh juga menolak, tetapi penolakan itu harus beralasan. Sekiranya hubungan perjanjian ini telah terjadi, maka pembatalan itu harus yang seperti saya jelaskan tadi, Mbak Yeni. Memang harus berdasarkan pada kesepakatan bersama. Tidak boleh sepihak, karena apapun itu perbuatan hukum namanya. Baik. Terima kasih Pak. Demikian, Mbak Yeni. Siap Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana, kawan-kawan? Ada lagi atau saya lanjut? Izin Bapak, ada satu lagi Bapak. Izin, Monggo, silakan, Mas Yaro, monggo. izin Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Arun Nazara dari UPWJ Medan Bapak, Salam kenal, Mas. berdomisili di Kepulauan Nias Bapak. Izin. Ya, Kebetulan Bapak terkait materi kita di sesi 1 kemarin Bapak terkait surat kuasa. ya, Jadi beberapa poin di dalamnya Bapak sudah termuatkan, mungkin bisa digabung dari proses penyidikan, setuju. penuntutan sampai ke proses persidangan Bapak. Izin. Yang saya tanyakan di sini Bapak terkait misalnya ini kita seorang kuasa hukum.
Jadi sudah ada kesepakatan antara klien dengan kuasa hukum. Cuman Bapak, pertanyaan saya di situ, ketika misalnya batas waktu berlakunya surat kuasa itu, Bapak, kan Ya. institusi lain misalnya adalah suatu proses perkara. Jadi kita temani klien itu, kita dampingi dari proses penyidikan. Nah, batas berlakunya surat kuasa itu di mana, Bapak? Sedangkan komitmen antara saya dan klien cuma berdua kami yang tahu, Bapak. Dan di Ya. dalam surat kuasa belum dimuatkan bahwasannya masa berlaku surat kuasa itu cuma pada saat proses penyidikan, tidak dengan penuntutan dan proses persidangan. Itulah yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, izin. Baik. Oh, luar biasa. Mas Jaro, makasih ya. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi prinsipnya begini, kalau seorang advokat membuat suatu perjanjian bersama dengan kliennya, atau sebaliknya kliennya meminta bantuan hukum pada kantor advokat, maka kemudian itulah yang disebut klausal, Mas Jaro. Itu yang disebut sebagai klausal. Klausal-klausal ini sebenarnya bebas dimasukkan sepanjang disepakati, termasuk juga batasannya sampai kapan, sampai apa itu, sampai tingkatan apa? Apakah batasan mendampingi kliennya sampai pada tingkatan penyidikan, sampai penyidikan selesai penyidikan. Lepas dari itu maka itu perbuatan di luar dari kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa khusus yang diterimanya. Maka kemudian pertanyaan Mas Yaro, batasnya sampai di mana? Sampai pada terpenuhinya apa yang diinginkan oleh kliennya dalam surat kuasa khusus itu. Jadi katakan kalau kliennya meminta bantuan hukum kepada advokat untuk mendampinginya dalam proses penyidikan, tidak lebih dari itu maka selesai. Setelah penyidikan selesai. Setelah penyidikan dia tidak memiliki legal standing untuk melanjutkan pada tahapan berikutnya. Kenapa begitu? Karena termuat di dalam surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itulah yang kenapa saya selalu bilang, Mas Yaro, bahwa klausal-klausal itu harus ditulis secara spesifik dan jelas. Dengan demikian batasan-batasan kewenangan dari seorang advokat itu dapat terukur. Siap, Bapak, siap. Nah, ini jadi Siap, Bapak, bagus. siap. Saya senang sekali kita tuh pertama tapi kelihatannya akan baik ini. Mohon maaf, saya suaranya agak sedikit begini, NTT sekali, jadi mohon maaf. Ada lagi kah kawan-kawanku? Pak, izin Pak. Silakan, Mas Nixon. Siap. Izin Pak, seandainya ada sebuah peristiwa hukum yang mana peristiwa hukum ini masuk dalam ranah pidana dan perdata. Oke. Apakah surat kuasa yang pada intinya klausul isi di dalamnya kesepakatan antara klien dengan advokat ini termuat melakukan pendampingan baik itu pidana maupun secara perdata, gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Nixon. Pertanyaannya jelas bahwa apakah bisa seorang pengacara bertindak untuk dua kasus sekaligus? Apakah itu kepada ada kasus perdata, ada kasus pidananya? Pertanyaan Mas Nixon ini kan mengarah kepada apa boleh satu surat kuasa dipakai oleh seorang advokat untuk dua kasus dan tingkat dalam dua kasus yang berbeda, kasus perdata dan pidana. Dalam praktiknya tentu surat kuasa ini surat kuasa khusus untuk kategori perdata dan pidana itu tidak sama. Meskipun mereka sama, tetapi penggunaannya berbeda. Maka akan lebih baik, bukan tidak mungkin, bisa saja disatukan, tetapi akan lebih baik surat kuasa itu ditujukan untuk diberikan terpisah. Alasan surat kuasa itu harus dibuat terpisah karena dalam proses penanganan kasus perkara pidana tidak akan dibawa itu surat kuasa perkara perdata karena apabila tertulis di dalamnya di dalam surat kuasa khusus itu kasus perdata, maka akan menjadi bermasalah manakala itu dipertentangkan. Maka dalam dunia praktis, Mas Nixon, memang seorang advokat akan bertindak untuk kliennya, termasuk juga untuk beberapa kasus, bisa perdata, bisa pidana. Tetapi terkait surat kuasa khususnya, sepemahaman saya memang harus dipisah karena legal standing akan berbeda.
Dia akan berdiri untuk kasus yang tidak sama, meskipun terhadap orang yang sama, tetapi kasusnya tidak sama. Maka surat kuasa khususnya haruslah tidak sama. Begitu, Mas Nikon. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Oke, masih ada atau saya lanjut? Oke, baik. Kalau belum, kita lanjut sejenak. Sebagai informasi kawan-kawan, malam ini kita akan membahas dua materi sekaligus. Materi yang pertama itu kita bahas tentang surat kuasa khusus ini. Nanti pada pembahasan kedua itu kita membahas secara singkat berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan. Oke, saya lanjut. Izin. Bahwa ketika syarat dan ketentuan dari surat kuasa khusus itu telah kita pahami, yang berikut itu hal teknis. Hal teknis terkait bagian penting dalam surat kuasa khusus yang juga harus dituliskan. Minta maaf sebelumnya teman-teman mahasiswa, ada beberapa teman-teman mahasiswa yang dalam mengirimkan tugas di e-learning itu saya memberikan feedback dengan beberapa catatan. Misalnya, kepala surat dan judul itu harus dibuat jelas. Kepala surat dan judul harus dibuat jelas. Sengaja memang saya tuliskan demikian, agar teman-teman paham betul bahwa surat kuasa khusus itu dibuat oleh advokat. Jadi apa ya? Klien bertindak sebagai orang yang memberikan surat kuasa khusus, tetapi dia tidak bertindak sebagai pembuat surat kuasa. Dia hanya memberikan kuasa, tetapi tidak membuat surat kuasanya. Siapa yang membuat surat kuasanya? Ya advokat. Advokat. Jadi akan lebih etis surat kuasa khusus itu dituliskan kepala suratnya, kop suratnya itu identitas firma hukumnya, firma hukum atau lembaga bantuan hukum atau apapun itu dituliskan di situ. Jadi di atasnya itu dipasangkan kop surat, di kop suratnya itu dipasangkan misalnya logo firma hukum, berikut alamat dan selanjutnya baru dituliskan surat kuasa khusus yang jelas begitu. Selanjutnya seperti yang tadi teknis-teknis nama dan lain sebagainya penerima kuasa dan selanjutnya sampai pada tingkatan yang paling terakhir yang sangat amat penting adalah tanda tangan. Mohon maaf kawan-kawan mahasiswa. Ada yang saya kembalikan tugasnya itu saya kasih feedback itu hanya untuk hal remeh-temeh, hal sepele. Anda lupa untuk membubuhkan tanda tangan. Kenapa penting tanda tangan itu? Ya surat kuasa khusus tidak akan jadi surat kuasa khusus kalau tidak ada tanda tangannya. Bagaimana orang yang bersepakat tapi just lip service kan gitu. Tidak bisa. Memang harus ditambahkan, dibubuhkan tanda tangan. Karena pernyataan kebenaran atau tujuan dari perbuatan serta lain sebagainya itu akan menjadi benar manakala si pemberi dan si penerima kuasa tanda tangan. Jadi mereka tidak terbatas pada omon-omon. tidak tidak terbatas pada omon-omon dan tidak tanda tangan. Maka dalam praktik yang disampaikan kawan-kawan itu di e-learning itu ada yang tidak kasih tanda tangan, saya bilang silakan ditambahkan tanda tangan. Karena surat kuasa khusus ini akan menjadi sah manakala ada tanda tangannya. Ya kelihatannya memang remeh-temeh, sepele sekali, tapi coba saja Anda bawa surat kuasa khususmu ke pengadilan negeri tanpa ada tanda tangannya. Gitu. Jadi akan tidak mungkin Anda tidak akan bertindak sebagai advokat karena bagaimana Anda melakukan perjanjian tapi di atas surat perjanjian tersebut tidak dibubuhi tanda tangan. Maka hal sesederhana itu menjadi sangat penting. Tanda tangan. Terkadang dalam praktik itu mahasiswa kirimkan itu tidak ada tanda tangannya. Saya selain kerapihan yang menjadi penilaian penting, tapi ya itu juga tanda tangan juga menjadi sangat penting kan begitu. Berikut. Ya ini hampir sampai pada yang terakhir ini. Jadi bahwa sebagai konklusi, sebagai sebelum saya lupa satu hal. Di e-learning itu saya membaca satu diskusi di kolom diskusi itu ada pertanyaan, saya lupa di kelas berapa itu.
kelas 16 atau 246 saya lupa. Itu pertanyaannya begini, Pak, apakah surat kuasa khusus ini surat kuasa khususnya pidana dan perdata itu sama atau beda? Seperti yang tadi saya jelaskan, ditanyakan tadi itu penjelasannya bahwa memang dasar dari suatu perjanjian itu memang akarnya dari KUH Perdata. Karena ilmu pidana tidak konsen kepada urusan eh, perjanjian, tetapi biar bagaimanapun juga dalam konteks pidana ada hubungan, ada perjanjian di situ, ada hubungan antara orang A dan orang B begitu. Maka memang terkait dengan surat kuasa yang notabene adalah suatu perjanjian, memang dasarnya adalah KUH Perdata 1792, 1819 dan lain sebagainya, yang memang dia mendefinisikan tentang apa di 17 di 1792 sampai 1819 BW itu memang dia bicara di situ tentang apa surat kuasa pemberian kuasa persetujuan di mana seseorang melimpahkan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama dirinya. Memang dasarnya dari KUH Perdata BW. Tetapi itu tidak dimaknai bahwa surat kuasa dalam konteks pidana itu adalah perdata. Tidak juga. Meskipun perbuatannya adalah perjanjian, tetapi itu digunakan untuk urusan pertanggungjawaban hukum, bertindak atas nama begitu. Tapi apapun itu, surat kuasa itu memang perjanjian. Jadi untuk menanggapi pertanyaan itu, ya jawaban saya sederhana bahwa memang yang namanya surat kuasa perjanjian. Maka memang dia bersumber dari perdata, tetapi terkait dengan surat kuasa khusus perdata tentu beda lagi. Harus juga dijelaskan spesifik legal standing dari advokat nanti bertindak dengan dan atas nama untuk kasus perdata misalnya, pidana misalnya. Jadi prinsipnya yang penting sepanjang bisa dijelaskan maka sepanjang itu tidak masalah. Tentu dengan pemenuhan syarat-syarat materialnya biar tidak salah. Berikut sebagai konklusi kesimpulan bahwa teman-teman terima kasih sudah cukup mengerti. Bagi saya sudah sangat mengerti alur dari cara membuat surat kuasa khusus itu, sehingga teman-teman benar-benar dalam beberapa kesempatan termasuk dengan revisi perbaikan itu sudah menjadi benar, itu sudah benar menyertakan syarat-syarat yang memang diperlukan supaya kemudian surat selembar kertas itu disebut sebagai surat kuasa khusus. Jangan lupa hal-hal teknis yang sifatnya kecil pun akan menjadi bermasalah manakala misalnya seperti tanda tangan lupa dibubuhkan gitu. Tapi dalam hal praktis dalam keseharian dunia praktis orang tidak akan pernah lupa tanda tangan. Saya mengerti bahwa sebagai mahasiswa mungkin kadang waktu mengirimkan tugas itu mungkin buru-buru pengen lebih cepat lebih baik begitu, tapi perlu untuk dilihat dengan baik. Saya percaya bahwa kawan-kawan bisa itu, untuk membuat surat kuasa khusus dengan sangat baik. Demikian kira-kira, sebenarnya sederhana sekali sih surat kuasa khusus itu. Kalau masih ada pertanyaan dari kawan-kawan terkait surat kuasa khusus, mungkin harus mendapatkan penjelasan yang lebih, saya silakan. Yang mau minum silakan. Mohon izin Bapak, izin Monggo bertanya. silakan Mas Firmansyah. Siap. Mohon izin Bapak, izin bertanya terkait sebuah peristiwa. Andai kata kita ini sebagai advokat mempunyai klien, kita ini dikuasakan terhadap sebuah kasus yang menimpa dirinya, tetapi di proses perjalanan peristiwa kasusnya itu masih dalam proses penyidikan, tiba-tiba dia mengkuasakan lagi ke advokat yang lain, tetapi saya selaku advokat belum diberitahu. Apakah secara otomatis kuasa kepada saya itu langsung hilang, Pak? Bapak, mohon petunjuk, Pak. Terima kasih banyak Mas Firmansyah. Begini nih, ini biasa kasus fenomena artis buang advokatnya itu kayak begitu. Kasus begini, bahwa advokat akan menjadi benar manakala dia bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam surat kuasa khusus. Advokat tidak juga punya kuasa untuk membatasi kliennya menghadirkan advokat lain
dalam hal membantunya untuk kepentingan dirinya. Karena yang memiliki kuasa itu adalah seorang klien, si pemberi kuasa. Dia berhak juga untuk menunjuk 1.000 pengacara untuk bertindak dengan dan atas nama dirinya. Nah, tentu pertanyaannya akan menjadi sulit manakala bagaimana kalau kemudian advokat yang ditunjuk selanjutnya ini eh, bertindak dengan atas nama klien, tetapi advokat sebelumnya tidak diinformasikan. Itu prinsip sederhananya bahwa etika dalam perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak yang mestinya menjadi sah, manakala kesepakatan itu disetujui oleh mereka. Itu juga berlaku bahwa itu juga berarti bahwa apabila dalam rentang waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu adanya pembatalan kuasa, itu mestinya disampaikan. Saya tidak bilang bahwa klien menjadi sangat kurang ajar begitu, tapi memang seolah-olah tindakannya itu di luar dari perjanjian yang semestinya, karena dia bertindak dengan dan atas nama klien itu untuk urusan-urusan hukum, tetapi pada saat tertentu klien menunjuk orang lain yang bertindak dengan dan atas nama dirinya begitu, maka etikanya memang harus disampaikan. Kenapa? Karena kemudian eh, para pengacara ini akan bertindak sebagai apa? Akan bertindak sebagai tim kuasa hukum gitu. Nah, tim kuasa hukum ini tidak terbatas pada satu kantor, tidak terbatas pada satu firma hukum misalnya. Bisa dari firma hukum manapun, dari lembaga hukum manapun. Tetapi memang etikanya memang harus disampaikan, karena kalau tidak disampaikan maka itu eh, akan menjadi bermasalah gitu. Persoalannya adalah sejauh ini dalam praktik peradilan Indonesia, seorang klien memang memegang hak penuh untuk menunjuk dan atau sekaligus membatalkan. Kok bisa begitu, Pak? Ya karena dia pemberi kuasa. Kalau kita bicara konteks keperdataan tentang hak memberi kuasa, maka pemberi kuasa akan bertindak sebagai penguasa. Karena dia yang berhak untuk membatalkan dan melanjutkan demikian. Tetapi karena kita dibatasi pada konteks etika perjanjian, maka perjanjian itu harus adalah kesepakatan. Maka Mas Firmansyah memang harus ada kesepakatan di situ bahwa saya harus menunjuk orang yang lain untuk membantu saya. Demikian Mas Firmansyah. Masih adakah? Cukup kawan-kawan? Baik. Kalau belum, silakan yang mau minum, silakan. Yang mau minum, silakan. Yang punya cemilan, silakan dimakan, tidak masalah. Kita rileks saja dalam konteks ini. Kalau tidak ada lagi, Pak, mohon kawan. izin Pak, Oh ya, ya, silakan, Mbak Yeni. nilai tugas 1 saya belum ada penilaian Pak, mohon izin Pak. Siapa? Baik, kawan-kawan mahasiswa yang terhormat. Pak. Jadi saya belum mengakses lagi e-learning. Memang saya lihat e-learning, tapi belum melakukan penilaian karena Pak. saya fokuskan untuk pelaksanaan tutorial webinar kita hari ini. Nanti selepas ini, malam ini juga saya kelarkan segalanya. Terima kasih Pak. Baik, Mbak Yeni. Mohon maaf ya kalau terkesan agak kasar ya di itu. Tapi saya kira saya coba untuk sesantun mungkin menyampaikan 1, 2, 3, 4. Siap Pak. Siap Oke. Pak. Kalau tidak ada lagi, saya coba untuk lompat lagi ke materi yang berikut berkaitan dengan berita acara pemeriksaan. Bentar, saya lihat dulu. Ah, ini dia. Baik, ada yang mau berkomentar? Kawan-kawan mungkin ada yang mau berkomentar duluan sebelum kita mulai tentang berita acara pemeriksaan? Saya persilakan kalau ada yang mau berkomentar. Baik. Kalau tidak Izin ada, Bapak, oke, monggo silakan. Mbak Ana, Pak, silakan. untuk
untuk tugas yang berita acara pemeriksaan, Mhm, kan di e-learning udah ada contohnya ya, Pak. setuju. Terus kalau misalkan kita kita nggak pakai format yang dari contoh itu boleh nggak, Pak? Baik, Mbak Ana. Pertanyaan, oh sorry, mohon maaf saya salah. Jawaban saya masih sama, Mbak Ana. Prinsipnya bahwa sepanjang itu bisa mengulas mengulas kasus yang dimuatkan di dalam e-learning, maka menjadi benar, bisa dibuat. Silakan dikreasikan semanis mungkin, sepanjang itu masih mengulas tentang ilustrasi kasus yang diberikan oleh pihak universitas. Karena itu di luar kewenangan kami sebagai tutor, di luar kewenangan kami sebagai tutor untuk merubah uh, ilustrasi kasusnya. Jadi kami hanya akan tetap memeriksa, kami tetap akan memeriksa, tetapi uh, yang berkaitan pembicaraannya adalah terkait dengan BAP terkait dengan ilustrasi Kasus kasus yang positif. ilustrasi kasus Ya. yang dibuat oleh UT dalam e-learning, Mbak Ana. Soal nanti kemudian Mbak Ana mau mau tambahkan A, B, C, D, dan seterusnya, sepanjang masih mengulas tentang ilustrasi kasus, maka tidak masalah. Ya, Bapak, terima kasih. Baik. Oke, izin kawan-kawan saya lanjut lagi ke eh, materi yang kedua terkait berita acara pemeriksaan. Nah, jadi kalau kita bicara berita acara pemeriksaan, maka yang ada di dalam pemahaman kita mestinya adalah tentang dokumen. Eh, Dokumen yang dibuat oleh penyidik, dokumen yang dibuat oleh penyidik eh, sebagai dokumen resmi yang keseluruhannya mencatat hasil pemeriksaan, klarifikasi ataupun penelusuran terhadap suatu kejadian eh, dan lain sebagainya, kejadian perbuatan hukum dan sebagainya, kegiatan apapun itu, entah itu eh, mencatat barang atau mencatat tentang dokumen, mencatat tentang laporan atau apapun itu eh, yang dibuat oleh penyidik atau seorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab penyidikan untuk apa melaksanakan tugas penyidikan itu sendiri. Jadi BAP itu sesungguhnya merupakan dokumen yang dibuat untuk mencatat rangkaian hasil pemeriksaan. Maka biasanya dokumen dokumen hasil pemeriksaan itu biasanya memang ditulis dengan sangat baik begitu. Itu menjadi dasar masalahnya. Itu menjadi dasar yang akan dipakai untuk menetapkan misalnya BAP yang dibuat eh, terhadap saksi misalnya, terhadap saksi dan lain sebagainya. Maka kemudian berita acara pemeriksaan itu dapat dipandang sebagai dokumen yang mencatat hasil dari pemeriksaan terhadap seseorang. Maka beberapa hal yang fungsi yang paling krusial dalam BAP itu adalah tentang BAP itu kemudian menjadi acuan dari lembaga terkait dalam menentukan langkah investigasi atau biasanya langkah penindakan hukum lanjutan. Karena biar bagaimanapun juga BAP ini dipandang sebagai bukti hukum yang sah, dapat juga dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan karena dia memang memuat tentang berbagai fakta pemeriksaan yang disepakati oleh pihak terkait. Berikut bahwa memang BAP ini juga dipandang sebagai referensi yang resmi. Bagaimana penuntutan itu akan terjadi kalau tidak dimulai dari BAP yang dibuat oleh penyidik. Jadi penuntutan itu hanya akan terjadi manakala BAP itu telah dibuat. Maka secara umum memang dapat dijelaskan bahwa BAP itu dokumen yang bisa dipandang sebagai acuan karena dia bukti yang sah yang menceritakan tentang serangkaian peristiwa perbuatan hukum di situ.
Maka fakta-fakta yang dituliskan di dalamnya itu kemudian menjadi penting, dipandang sebagai dasar bahwa BAP dalam konteks penyelidikan dan penyidikan itu prinsipnya sama saja. Prinsipnya sama saja bahwa entah itu penyelidikan, entah itu penyidikan, dia tetap disebut sebagai dokumen yang menuliskan tentang suatu peristiwa. Maka biasanya orang sebut bahwa kalau BAP dalam proses penyelidikan, ingat, penyelidikan itu penelusuran untuk menentukan unsur pidana. Sementara BAP yang dibuat dalam proses penyidikan itu dia sifatnya pemeriksaan yang rinci terkait dengan saksi, tersangka, termasuk juga ahli dan barang bukti. Maka BAP BAP saksi, BAP tersangka, BAP barang bukti dan lain sebagainya tetap saja kesemuanya ini disebut sebagai dokumen yang mencatat tentang hasil dari suatu pemeriksaan. Nah, tentu dalam BAP ini ada syarat formil dan material seperti yang tadi di surat kuasa ada syarat formil dan material, di BAP pun demikian. Paling umum syarat formilnya itu ya tadi sama, kelengkapan identitas pihak yang diperiksa, nama, tempat dan tanggal lahir, umur, pekerjaan, alamat domisili, itu syarat formil yang secara umum semua orang tahu itu. Mulai dari mahasiswa hukum semester 2 ke atas orang tahu. Yang berikut syarat materialnya, biasanya syarat material ini haruslah memuat tentang apa ya? Uraian kejadian tindak pidana yang disangkakan, didakwakan serta disertai dengan keterangan waktu dan tempat kejadian peristiwa yang jelas. Jadi uraian kasus, uraian kejadian tindak pidana yang dituduhkan kepada seseorang itu harus disertai keterangan waktu dan tempat terjadinya peristiwa secara jelas dan lengkap. Dengan demikian dapat menjadi acuan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, di kota A, tanggal sekian, di kota sekian. Jadi penjelasannya itu kemudian menjadi penting karena itu menjadi syarat material yang sifatnya mutlak. Tidak bisa itu. Orang kita bilang pokoknya harus, tidak ada cerita itu. Pokoknya syarat material menjadi yang juga penting sekali, bahwa bagaimana Anda mau sangkakan, Anda mau tuduh orang melakukan suatu perbuatan hukum, tetapi kemudian tidak diuraikan di dalam berita acara pemeriksaan nantinya. Berikut bahwa aspek yang juga harus diperhatikan adalah terkait keakuratan. Jadi setiap kata di dalam BAP itu memiliki bobot hukum, maka kemudian ketidakakuratan sekecil apapun dapat meruntuhkan seluruh bangunan pembuktian yang dibuat oleh penyidik gitu. Jadi penyidik tidak boleh salah menempatkan bobot kata begitu. Jadi setiap kata di dalam BAP itu ada bobot hukumnya yang kemudian akan menjadi bermasalah ketika tidak akurat. Nama tidak syarat formil dan material tidak jelas, tidak lengkap. Nah gitu. Maka memang harus diperhatikan benar itu. Berikut bahwa ini dia. Di dalam BAP itu, di dalam berita acara pemeriksaan itu, secara teknis, teman-teman sekalian, secara teknis itu dia memuatkan tentang sejumlah pertanyaan, yang ditanyakan oleh penyidik kepada seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana untuk dimintai
jawabannya bahwa dalam praktiknya seorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dia berhak untuk juga tidak menjawab begitu. Dia berhak juga untuk tidak menjawab. Bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi dia berhak juga untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan. Karena biar bagaimanapun itu adalah bagian dari perlindungan terhadap hak. Tetapi tetap biar bagaimanapun juga memang harus terukur begitu. Maka dalam hal teknis di e-learning itu saya coba untuk mengurai sedikit bahwa misalkan pelaksanaan pemeriksaan itu terjadi kepada seseorang, kalimat yang paling pertama itu kan seringnya itu dimulai dengan penyidik akan bertanya tentang keadaan dari si orang yang diperiksa, apakah sehat atau tidak gitu. Jadi tidak langsung dimulai pada apakah saudara mengetahui bahwa Anda diperiksa dalam kasus apa? Tidak. Itu pertanyaan yang kesekian, kedua dan seterusnya. Yang paling pertama memang harus menanyakan tentang keadaan. Apakah saudara dalam keadaan sehat atau sakit dan seterusnya. Supaya menjadi benar bahwa pernyataan yang keluar dari mulut seorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana itu betul-betul pernyataan yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan sehat begitu, tidak dalam keadaan sakit lantas kemudian diminta diperiksa begitu. Memang harus dalam keadaan sehat dan seterusnya. Itu hal teknis yang teman-teman sudah tahu. Berikut yang harus diingat bahwa setiap di dalam berita acara itu yang menjadi sangat dominan, di situ adalah penyidiknya itu memang harus sekreatif mungkin mengurai, mempertanyakan segala sesuatu yang pada akhirnya tujuannya hanya untuk apa? Mengetahui tentang fakta-fakta yang terjadi, keadaan supaya orang bisa menjelaskan secara rinci kejadian yang sesungguhnya pada saat perbuatan pidana itu berlangsung. Maka penyidik biasanya akan menggunakan 1001 cara untuk bertanya begitu. Nah, tetapi memang batasannya jelas bahwa seorang penyidik memang haruslah menghindari harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya intimidatif dan menekan. Karena biar bagaimanapun seorang yang diduga melakukan perbuatan pidana tetap memiliki haknya sebagai manusia. Gitu. Berikut teman-teman sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya silakan. Mas Lamro mau bertanya? Izin Bapak. Saya mau bertanya, Pak. Monggo silakan, Mas Dominikus. Di BAP itu kan Pak cuma satu terdakwa. Itu bagaimana konsepnya kalau terdakwanya itu lebih dari satu? Apakah BAP-nya itu disamakan semuanya atau ada lagi hal yang lain, Pak? Baik. Konsep seperti apakah BAP-nya itu, Pak? Baik, terima kasih banyak Mas Dominikus. Jadi BAP ini, berita acara pemeriksaan ini memang dia dibuat itu tentu dengan BAP ini dibuat untuk orang dalam kapasitasnya sebagai apa begitu. Kalau dalam kapasitasnya sebagai saksi maka BAP-nya akan terpisah. BAP-nya BAP saksi. Berikut terdakwa dan berikut tersangka dan saksi sekaligus, saksi dan lain sebagainya. Kalaupun mau disamakan, mau disatukan tidak masalah. Itu hal teknis yang silakan dilakukan oleh teman-teman penyidik sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau teknis pelaksananya memang BAP-nya harus dipisah. BAP-nya harus dipisah. Karena pemeriksaan terhadap orang tertentu ini kan
Kan area Pemeriksaannya sini kan tentu Mas, tidak bersamaan. Tidak bersamaan, maka memang BAP-nya harus dipisahkan. Tetapi kalaupun harus digabungkan semuanya, maka BAP itu harus mengurai tentang suatu kasus yang ada di dalamnya keterlibatan sekian banyak orang. Maka sekian banyak orang ini dapat memberikan keterangannya, dapat memberikan kesaksiannya, yang juga mungkin dapat dituliskan dalam BAP, tidak masalah. Tidak menjadi masalah. Tetapi teman-teman penyidik Polri hari ini menjadi sangat hati-hati karena beberapa contoh dari kasus-kasus sebelumnya itu terkadang salah menempatkan akan berbuah perlawanan dari kuasa hukum dari klien. Jadi memang teman-teman penyidik hari ini menjadi sangat hati-hati. Maka biasanya kalaupun satu kasus yang melibatkan banyak orang, dia akan lakukan pemeriksaan terpisah, tidak akan digabungkan. Termasuk juga BAP-nya akan dibuat terpisah untuk menghindari kesalahan teknis dalam pelaksanaan. Saya kira begitu, Mas Dominico. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Ada lagi kah? Izin bertanya, Bapak. Monggo, Mas Hanafi. Pak, kalau semisal BAP dari tersangka dan saksi itu berbeda, itu yang nanti dilakukan dan yang dipilih itu yang mana ya, Pak? Bagaimana? Jika BAP tersangka dan BAP saksi itu beda, itu yang akan dilakukan tuh seperti apa? Apakah dipilih salah satu atau bagaimana itu, Pak? Saya tidak mengerti. Maksudnya BAP-nya yang berbeda atau pernyataan di dalam BAP-nya yang berbeda? Pernyataan yang berbeda, Pak, di dalam BAP-nya. Oke, baik Mas Hanafi. Jadi setiap orang itu berhak untuk memberikan jawaban apapun, termasuk dengan pertanyaan misalnya, Anda berasal dari mana? Kemudian ada yang menjawab, saya dari Subang. Terus yang satu, saya dari Cimahi. Maka pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda tetap akan dituliskan. Tetap akan dituliskan, Mas Hanafi. Jadi prinsipnya adalah bukan soal jawabannya, tetapi soal bertanyanya, soal pertanyaan, bobot pertanyaannya. Jawabannya berbeda bukan masalah. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan, setiap orang berhak untuk memberikan jawaban sepanjang yang dia ketahui. Maka kalau bobot pertanyaannya sama, kemudian mendapatkan jawaban yang berbeda, bukan masalah. Tidak menjadi masalah. Tentu itu akan menjadi pertimbangan dalam proses persidangan di pengadilan tentang pernyataan yang berbeda dan lain sebagainya. Begitu, Mas Hanafi. Aku kan izin bentar di sini. Baik, Pak. Baik, terima kasih banyak, Mas Hanafi. Saya lanjut sedikit, kawan-kawan. Begini, bahwa dalam konteks ini surat kuasa, minta maaf. Dalam konteks BAP ini, SPR Jaunian ke sini. Ya, oke. Dalam konteks di manakah? Oh, di sini. Jadi bahwa dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia ini perlu diingat bahwa orang mungkin misalnya lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu kasus, kemudian dibuatkan pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut. Tentu yang pertama bahwa pemeriksaannya tidak akan sama, tidak akan bersamaan. Artinya bahwa saksi akan ditempatkan pada posisi sendiri, tempatnya sendiri untuk diperiksa. Berikut terduga pelaku dan misalnya telah ada penetapan tersangka sekaligus misalnya, bahwa pelaksanaan pemeriksaan ini kan tujuan akhirnya adalah tentang mencatat serangkaian jawaban pengakuan yang menjadi dasar nanti untuk pelaksanaan untuk penuntutan nantinya dan pemeriksaan di pengadilan. Maka seperti yang tadi ditanyakan bahwa kalau misalnya pertanyaannya mendapatkan jawaban yang berbeda, tidak masalah. Itu tidak menjadi masalah. Bahkan yang lebih ekstrim, seorang yang diduga melakukan suatu terduga pelaku lah, katakan demikian,
bahkan tidak mau untuk tanda tangan, tidak mau menandatangani BAP dari penyidik, itu sah. Itu tetap akan dipandang sah, bahwa BAP itu akan tetap sah secara administratif manakala tidak ditandatangani oleh si terduga pelaku misalnya. Terduga pelaku tidak berkehendak, tidak mau untuk tanda tangan dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi yang perlu diingat bagi seorang penyidik, setiap penolakan itu, jadi seorang menolak untuk menandatangani BAP, kan BAP ini kan setelah dilakukan pemeriksaan ini, BAP ini harus dibacakan secara jelas. Penyidik harus membacakan kembali semua dari pertama itu. Serangkaian pemeriksaan itu dia bacakan semua dari A sampai Z. Dia bacakan di hadapan orang yang dimintai keterangannya sebagai konfirmasi bahwa oh iya benar tadi saya menjawab demikian, saya menjawab demikian. Jadi setelah dia membacakan semua pemeriksaan dari A sampai Z itu, dan kemudian katakan saja bahwa terduga pelaku atau tersangka sekalipun ini tidak berkehendak, tidak berniat untuk tidak mau untuk menandatangani BAP itu juga benar. Itu juga menjadi benar. Tidak masalah. BAP itu akan tetap sah secara administratif manakala orang yang memeriksa, katakan penyidik itu menandatangani BAP tersebut. Sepanjang penyidik dapat menjelaskan alasan penolakan, itu harus dituliskan itu. Penyidik tetap harus menuliskan catatan tambahan, dia harus buatkan catatan tambahan, alasan penolakan, alasan seseorang tidak bersedia untuk menandatangani BAP. Supaya tidak menjadi bermasalah, karena biar bagaimanapun juga KUHP memang memberikan ruang yang terbuka, ruang yang adil, ruang kebebasan yang cukup luas untuk seorang terduga pelaku tidak menandatangani begitu. Dia berhak, dia bebas untuk menentukan saya mau tanda tangan atau tidak. Sepanjang penyidik tetap pada koridor bahwa dia bertanya sesuai dengan mekanismenya, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, bahkan tidak ada upaya-upaya untuk mengarahkan terduga pelaku untuk menjawab sesuai keinginan penyidik, maka sepanjang itu tidak masalah. Nah, bagi advokat, alasan klien kan seorang yang diperiksa ini kan harus ditemani, haknya itu adalah selain hak untuk menjawab dan tidak menjawab, dia juga berhak untuk didampingi oleh pengacara. Itu hak dari seorang yang diperiksa. Maka kalau seorang advokat kliennya tidak mau menandatangani, harus terukur gitu. Apa alasan tidak mau ditandatangani BAP tersebut? Apakah ada intimidasi, apakah ada tekanan, atau apakah pertanyaan-pertanyaan dari penyidik ini sengaja diarahkan kepada satu hal yang memang sengaja dipersiapkan oleh penyidik? Itu harus menjadi bahan yang baik oleh advokat untuk melakukan perlawanan. Tetapi perlawanan itu dilakukan di pengadilan, entah mau pra-peradilan atau lain sebagainya. Silakan, itu hak begitu. Nanti di sesi berikutnya kita belajar itu tentang pra-peradilan dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa BAP itu memang ketika selesai dibuat harus dibacakan secara jelas, dan perlu diingat bahwa BAP itu sah secara administratif manakala si penyidik membacakan secara utuh pertanyaan dari pertama hingga terakhir di hadapan orang yang diperiksanya, agar mendapatkan semacam konfirmasi balik begitu. Begitu, teman-teman sekalian. Jadi agar bisa menjadi jelas, teman-teman juga bisa sekarang banyak sih bisa lihat di YouTube, bisa baca di manapun tentang BAP. Saya kira begitu. Silakan kawan-kawan, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan pernyataannya. Izin Bapak, Bapak. Silakan Mas Syarul. Izin Bapak, kebetulan terkait materi kita di sesi 2, ya. Dan terakhir Bapak buatkan pernyataan bahwasanya misalnya ada seseorang yang diduga
atau terlapor ataupun tersangka Ya. tidak mau menandatangani, Bapak. Jadi izin di celah itu, Bapak, ada yang saya tanyakan. Yang pertama, misalnya pada saat pemeriksaan itu, Bapak, sebelum penetapan tersangka ada namanya pemeriksaan sebagai saksi. Betul. Jadi misalnya pada saat pemeriksaan yang diduga terlapor atau sebagai saksi tidak didampingi pengacara, Bapak, berhubung karena si klien ini bisa dibilang kurang mampu lah, Bapak, begitu. Betul. Terus kemudian apa bisa ada kepastian hukumnya di situ, Pak? Mungkin bisa saja BAP yang dimuatkan di dalam berita acara tidak sesuai dengan faktanya. Ya. Ataupun salah satu oknum punya kepentingan terkait suatu tindak pidana. Ya. Nah, di situ, Pak, bagaimana cara kita mendapat kepastian hukumnya, Bapak? Sedangkan selepas daripada ruang pemeriksaan, kita sebagai saksi ataupun terduga atau terlapor lah di situ, Bapak, sebelum penetapan tersangka, Ya. tidak bisa menjamin apakah iya yang di BAP kita itu, kita sudah tahu pasti itu adalah fakta atau tidaknya, Bapak. Betul. Bagaimana untuk memastikan di situ, Pak? Itu, Bapak. Baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Mas Yaro. Bahwa pada prinsipnya semua orang punya hak untuk melakukan perlawanan, bahkan terhadap penyidik sekalipun. Bahkan terhadap penyidik sekalipun, setiap orang punya hak untuk melakukan perlawanan. Pertanyaannya kan soal pemeriksaan katakan kepada saksi yang jauh sebelumnya ini, pemeriksaan itu si terduga ini kemudian tidak didampingi, gitu. Tidak didampingi. Saya coba untuk konfirmasi Mas Yaro, apakah ilustrasi yang Mas Yaro buat ini artinya bahwa si orang yang diperiksa ini menandatangani begitu? Izin Bapak, di BAP ini tidak mau menandatangani dan tidak mau mengaku bahwasanya tindak pidana yang terjadi itu bukan dia pelakunya, Bapak. Itu maksud saya. Baik. Jadi Mas Yaro, prinsipnya bahwa setiap orang yang diperiksa berhak juga untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa itu bagian dari haknya. Tentu penyidik harus memberikan catatan tambahan dalam BAP itu alasan seseorang tidak mau menandatangani itu apa gitu. Jadi persoalan misalkan dia tidak didampingi oleh kuasa hukum kala itu dan dia tidak mau menandatangani, itu juga tidak masalah. Tidak menjadi masalah. Jadi entah dia didampingi atau dia tidak didampingi, tergantung dari orang yang merasa bahwa saya tidak melakukan suatu perbuatan hukum, maka bagi saya ditanyakan model apapun tetap saya akan berkata bahwa tidak begitu. Maka misalkan kemudian seseorang dipaksakan untuk menandatangani berita acara pemeriksaan juga menjadi bermasalah. Saya coba untuk tingkatkan pertanyaannya Mas Yaro, bagaimana kemudian misalnya dia lakukan perlawanan terhadap itu? Logikanya sederhana, dia melakukan perlawanan terhadap tindakan apa? Apakah ada intimidasi dari seorang penyidik kepadanya atau apa begitu? Jadi perlawanan itu kan harus jelas disampaikan begitu. Nanti misalkan dia tidak, saya coba untuk mengurai lebih jauh. Misalnya Mas Yaro kalau saja dia memilih untuk bungkam gitu, oke lah, tidak masalah. Katakan bahwa ini berkasnya ini sudah sampai pada tingkatan penuntutan tingkatan penuntutan. Jadi berkas acaranya, berkas pemeriksaannya ini kemudian telah rampung penetapan dan selanjutnya telah selesai. Katakan demikian. Katakan saja kalau dia sudah ada penetapan dan dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kalau dia masih menjadi saksi bisa diperdebatkan. Tetapi kalau konteksnya adalah sudah sampai pada tingkatan tersangka, maka dia sudah harus memenuhi syarat 2 bukti permulaan yang cukup baru ditetapkan sebagai tersangka. Maka salahnya di mana? Kan begitu, Mas Yaro? Siap, izin Bapak, saya pertanyakan ini kebetulan saya terngiang-ngiang dan mungkin juga sudah viral di tingkat nasional terkait perkara yang laka lantas kemarin, Bapak. Jadi di situ dinyatakan bahwasanya korban daripada pencurian ini sudah ditetapkan tersangka, kan begitu, Bapak. Jadi itulah yang menjadi dilema saya. Saya juga membandingkan bagaimana saya misalnya di posisi demikian. Saya juga tidak bisa berkata apa-apa, saya pun bertindak. Ya, apa boleh buat, namanya juga kekuasaan bukan di tangan saya, sedangkan saya juga
kelas ekonominya masih rendah kan, Ya, misalnya ya. begitu. Jadi bagaimana jikalau kejadian hal yang sama terulang kembali, Pak? Itu kan yang saya antisipasi. Jangan sampai terulang yang kedua kali, yang memang seyogianya dia adalah sebagai korban daripada pencurian. Betul. Hanya saja dengan tindakan saya sebagai korban mengejar daripada pelaku dan akhirnya meninggal gara-gara laka lantas. Kan itu udah, maksudnya Bapak, biar nggak sambil gimana bilangnya ya, biar nggak sampai ke posisi saya ditetapkan jadi tersangka, bagaimana saya mencari kepastian hukum di situ, Bapak? Baik. Siap, Bapak. Jadi kalau teman-teman masih ingat, teman-teman ingat ada tindakan apa ya? Saya agak sulit untuk menjelaskan tentang status dasar hukumnya, karena biar bagaimanapun hal menetapkan orang menjadi tersangka ini kan akan menjadi ranahnya penyidik dengan dasar-dasar penilaian tertentu. Untuk mengukur ini tentu kita bisa mengukurnya bersama, tetapi hak menetapkan ini ada di mereka begitu. Jadi jawaban sederhananya adalah tentang ya sepanjang itu masih sesuai prosedur maka menjadi benar begitu. Tetapi kalau di luar dari prosedur ya memang itu cacat begitu. Ya, bukan baru hari ini Indonesia ini barang-barang kayak begitu. Jadi yang harusnya bertindak sebagai katakan orang melakukan suatu perbuatan hukum sekaligus, tetapi dalam tindakannya itu bermula dari satu perbuatan yang lain, kemudian penetapannya menjadi keliru, itu menjadi cacat. Tetap saya tetap menghargai, karena biar bagaimanapun itu adalah oknum begitu. Saya tidak bisa menghakimi satu institusi karena satu perbuatan tertentu, karena institusi itu menjadi sangat indah untuk dipertahankan begitu, Mas Yaro. Jadi penetapan itu tetap menjadi ranahnya teman-teman di penyidik, tentu dengan berbagai banyak pertimbangan. Soal nanti kemudian penilaiannya, penetapannya keliru, salah, dan lain sebagainya, ada ruang untuk berdebat soal itu. Misalnya prapit dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada tingkatan pembuktian di pengadilan pun bisa menjadi dasar yang cukup. Kalau kawan-kawan masih ingat, itu ada satu tindakan yang namanya overmark. Overmark ini kan suatu perbuatan keterpaksaan yang terjadi, suatu perbuatan yang dilakukan, suatu perbuatan pidana misalnya yang dilakukan dalam keadaan terpaksa begitu. Ada keadaan tertentu yang harus dilakukan. Misalkan seorang yang ditodong senjata atau ditodong menggunakan sebilah pisau hendak ditikam, tetapi kemudian keadaan itu mengharuskannya untuk melawan, dan kebetulan dia menghabisi nyawa orang yang berusaha menikamnya. Pertanyaannya, siapa yang salah di situ? Apakah saya yang bertindak sebagai, kalau saya tidak melawan saya mati, saya melawan dia mati, yang salah siapa gitu? Nah, itu kan aspek yang sifatnya dilematis. Meskipun secara hukum penjelasannya jelas bahwa overmark itu tindakan perbuatan-perbuatan hukum, perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi karena suatu keadaan keterpaksaan begitu. Saya terpaksa mematikan dia, kalau saya tidak matikan saya mati begitu. Itu contoh Mas Yaro. Jadi soal penetapan dan lain sebagainya memang ranah teman-teman penyidik. Soal apakah salah, apakah benar, biarlah hakim yang memutuskan ini sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur. Tetapi sebagai mahasiswa hukum tentu kita harus belajar. Kita harus tahu bahwa memang dalam hal memeriksa yang kemudian berujung pada penetapan harus jelas masuk akal. Bagi saya sederhana, harus logis, masuk akal, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selesai. Begitu Mas Yaro. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Baik kawan-kawan, kalau masih ada saya silakan. Kalau tidak, mungkin kita mau cukupkan sudah ini. Pak, izin Pak. Monggo silakan Mas Nixon. Pak, izin Pak, untuk saya kembali lagi ke perjanjian deh Pak. Perjanjian itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, haknya klien dan kewajiban dari advokat itu tersebut. Oh ya, balik lagi surat kuasa khusus. Monggo silakan Mas Nixon. Seandainya Pak, si klien melaksanakan haknya, namun advokat tidak menjalankan kewajibannya,
sebenarnya ada feedback apa yang dimenangkan oleh klien. Seandainya dia bisa lapornya ke dewan pengawas untuk advokat itu tersendiri, atau bisa masuk ke ranah niat jahat, atau mensrea masuk ke ranah hukum. Ya. Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua berkaitan dengan KUHP lama 184. Oh, ya. Pasal 184 itu berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Ya. Kemudian penyidik mendapatkan 2 alat bukti tersebut. Namun keterangan saksi, banyak kasus keterangan pada saat persidangan itulah yang sebenarnya terjadi, yang disampaikan di persidangan. Namun pada saat persidangan, semua pernyataan yang disampaikan kepada penyidik dicabut. Nah, dengan pencabutan keterangan pada saat proses persidangan, sehingga nilai dari keterangan saksi itu sendiri hilang. Betul. Namun penyidik, sebenarnya penyidik itu kan penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Tetapi penyidik kan berusaha untuk mencari bukti-bukti lain untuk memperkuat sangkaan terhadap tersangka. Seandainya penyidik hanya mempunyai 2 alat bukti, kemudian bukti satu-satunya itu keterangan saksi dicabut pada saat persidangan, bagaimana sih penilaian hakim terhadap keterangan yang dicabut, namun penyidik tetap menyerahkan barang bukti. Ya, kemudian kalau berdasarkan KUHP yang baru, barang bukti sudah masuk sebagai alat bukti. Betul. Oke, kemudian yang ketiga, Pak, berkaitan dengan kasus Sleman, itu tuh overmark. Seandainya penyidik menilai bahwa kasus itu overmark, tetapi kalau pendapat saya overmark itu wajib diuji di pengadilan. Betul. Nah, berarti kan tidak serta-merta penyidik menghentikan kasus itu atas penilaian penyidik sendiri. Sedangkan penyidik untuk menetapkan tersangka tentunya ada prosedur gelar perkara kan begitu. Setuju. Nah, cuman itulah menjadi sebuah perdebatan juga, sehingga overmark itu dihentikan pada saat proses penyidikan begitu, Pak. Sedangkan pendapat saya overmark itu harus ditentukan di pengadilan. Baik, Mas Nixon. Jadi pertanyaan saya cuma 2 aja, Pak, terkait dengan perjanjian tadi. Sebenarnya apa sih hak klien seandainya kewajiban tidak dilaksanakan? Kemudian yang kedua terkait pencabutan keterangan pada saat persidangan, begitu, Pak. Oke, baik, saya coba untuk menjawab satu-satu, Mas Nixon. Jadi terkait dengan perjanjian itu memang dalam konteks perjanjian itu suatu perjanjian itu berlaku asas, semoga teman-teman tidak lupa, ada satu asas yang namanya pacta sunt servanda. Ada satu asas yang namanya pacta sunt servanda. Ini asas yang sangat familiar dalam dunia hukum perdata, bahwa perjanjian itu menjadi undang-undang yang mengikat. Suatu perjanjian adalah undang-undang yang mengikat bagi orang yang melakukan perjanjian. Maka logika sederhananya, antara orang A dan orang B yang melakukan perjanjian, orang A haruslah tunduk pada perjanjian dan orang B harus tunduk pada perjanjian. Artinya bahwa apabila perjanjian itu tidak dijalankan, terjadi suatu perbuatan hukum di situ. Biasa dalam konteks hukum perdata itu kita sebut sebagai bentuk wan prestasi gitu. Kita sebut sebagai bentuk wan prestasi, itu perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian di luar dari konteks yang dijanjikan gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan persoalan ini, persoalannya adalah seorang kuasa hukum ini dia memang akan melakukan kerjanya. Dia akan melakukan kerjanya hanya sebatas pada harusnya Mas Nixon, bahwa dia memang harusnya melakukan kerjanya sebatas pada klausul-klausul yang dituliskan dalam perjanjian tersebut. Soal misalnya diputuskan, misalnya tadi pertanyaannya bahwa apakah boleh misalnya seorang kuasa hukum yang telah menerima
menerima kuasa dari si pemberi kuasa, tetapi kemudian tidak menjalankan. Pertanyaan ini kan kemudian kita balikan. Kalau kemudian itu menjadi bermasalah, ya laporkan. Itu dilaporkan. Biasanya dalam dunia advokat, dunia praktis, dunia advokat itu memang dilaporkan kepada organisasi advokatnya, karena itu otomatis akan dilaporkan kepada orang punya hak untuk melaporkan bahwa saya telah memberikan kuasa dan selanjutnya. Tapi ingat, yang juga harus dicatat di situ ada yang berkaitan dengan aspek honorarium dan lain sebagainya. Apakah sudah dibicarakan tentang itu, termasuk dengan pembayaran? Karena biar bagaimanapun juga akan menjadi bermasalah kalau tugas yang harus diemban, tugas yang harus dilakukan oleh seorang advokat, tetapi beberapa haknya tidak diterimakan. Katakan saya coba untuk lebih jelas, Mas Nixon, pertanyaannya akan lebih saya perjelas. Apakah ini dimaksudkan bahwa klien telah memberikan sejumlah uang sebagai honorarium kerja, namun kemudian tidak dijalankan, atau belum? Karena konteksnya akan berbeda manakala satu sudah menerima dan satu belum. Iya Pak, maksudnya si klien sudah memberikan uang, Sejumlah uang sebagai honorarium kerja. ya, Maka jawaban sederhananya, Anda harus kerja. tapi si Logikanya, advokat ini tidak menjalankan kewajiban. ya, itu dia masalahnya. Advokat, persoalannya, makanya saya tanyakan ini kan, supaya jawabannya akan lebih baik, manakala saya tahu bahwa si advokat telah menerima sejumlah uang sebagai honorarium atas kerja yang harus dilakukannya, tapi ternyata tidak dilakukan. Ya laporkan. Pelaporan itu kemana? Organisasi dulu lah. Organisasi. Manakala katakan Anda memberikan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar, katakan perjanjian untuk bertindak dengan dan atas nama itu dibiayai 1 miliar lebih, katakan 1 miliar 500 juta dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam hal pembelaan, dalam proses penegakan, dalam proses hukum ini tidak ada, ya itu tetap berlaku prinsip perjanjian itu, ya uang prestasi. Prinsipnya adalah bahwa Anda tidak melakukan kerja sesuai dengan perjanjian yang kita buat bersama. Kan perjanjian ini yang seperti tadi saya gambarkan, surat kuasa khusus itu, Mas Nixon, biar bagaimanapun berlaku unsur keperdataannya, bahwa itu perjanjian, itu unsur perjanjian. Karena dia perjanjian, maka berlaku asas yang paling umum dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda. Perjanjian itu menjadi undang-undang bagi orang yang melakukan perjanjian. Maka perjanjian itu menjadi menjadi patokan bagi orang A untuk melakukan dan orang B untuk melakukan, begitu. Begitu, Mas Nixon. Ya, baik Pak. Yang berikut, saya lupa, asik menjawab yang satu. Yang kedua itu berkaitan dengan overmark. Oke. Sebenarnya begini, Mas Nixon, overmark ini kan seperti yang tadi dijelaskan, Mas Nixon tadi memberikan gambaran itu cukup detail, cukup baik tentang overmark. Soal penyidik menghentikan, begitu ya Mas Nixon ya, penyidik menghentikan pemeriksaan dan lain sebagainya dengan alasan overmark, begitukah Mas Nixon? Ya, begini. Dalam hal penghentian penyidikankah, Mas Nixon? Ya, penghentian penyidikan. Dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu dasarnya harus jelas, begitu. Salah satu yang menjadi sangat familiar dalam internal penyidik itu adalah bahwa tidak cukupnya alat bukti, tidak cukupnya bukti yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menuntut seseorang di hadapan persidangan nanti, misalnya, maka kemudian dihentikan. Sepanjang logika sederhana, bahwa logika hukum yang paling sederhana, bahwa sepanjang bukti yang dikumpulkan cukup untuk menuntut, cukup untuk ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, misalnya, maka itu menjadi penting untuk tetap dilanjutkan, karena tidak ada alasan untuk menghentikan perkara sepanjang ada cukup bukti yang kuat untuk bisa dipakai sebagai dasar untuk ditetapkannya orang sebagai tersangka. Katakan kalau kemudian tidak bisa
dia hanya akan bisa berhenti kasus ini manakala memang tidak ditemukan perbuatan hukum, tidak ditemukan perbuatan pidana beserta bukti-bukti yang cukup yang bisa dipakai sebagai dasar untuk ditetapkan sebagai tersangka atau sebagai dasar nanti oleh penuntut untuk menuntut, kan begitu. Konteksnya kan adalah soal nanti kemudian pemeriksaan ini berujung pada apa? Apakah misalnya pemeriksaan terhadap saksi tentu nanti akan berujung pada penetapan seseorang, misalnya peningkatan status dari yang sebelumnya dia adalah dari yang sebelumnya dia adalah saksi, ya Mas Nixon, ya misalkan dia adalah saksi, orang A ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pemeriksaan bahwa ternyata ditemukan serangkaian peristiwa, ditemukan serangkaian fakta berikut beserta dengan bukti-bukti yang cukup untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti permulaan. Saya selalu pakai kata permulaan karena itu menjadi sangat kuat untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Tentu untuk menguji statusnya sebagai tersangka itu berdasarkan alat bukti permulaan yang dipakai oleh penyidik gitu. Nah, soal overmark dan lain sebagainya itu overmark, misalnya yang tadi disampaikan oleh Mas Nixon bahwa ini kan bagaimana kalau nanti overmark ini kan mestinya diputuskan oleh hakim dan lain sebagainya begitu. Jadi balik lagi bahwa pada akhirnya juga hakim yang akan mempertimbangkan selain fakta termasuk juga dengan selain bukti fakta persidangan, tetapi yang juga menjadi penting adalah soal keyakinan hakim. Hakim menilai ini apakah perbuatan pidana yang terjadi karena suatu keterpaksaan atau lain sebagainya. Itu seperti itu, Mas Nixon. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, teman-teman. Luar biasa. Oke. Teman-teman sekalian, ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? 20.23. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua dalam pelaksanaan tutorial webinar yang pertama di sesi yang kedua, ya. Di sesi yang kedua. Sebelum saya mengakhiri pelaksanaan tutorial webinar kita pada malam hari ini, perlu saya ingatkan kembali teman-teman, mohon maaf, dalam mengerjakan tugas memang perlu untuk memperhatikan kerapihan penulisan. Berikut dengan poin-poin yang dibahas adalah tentang segala sesuatu yang dituliskan oleh pihak universitas terkait dengan ilustrasi kasus dan lain sebagainya. Tentu saya sebagai tutor dengan segala keterbatasan saya berusaha untuk memberikan feedback kepada teman-teman. Mohon maaf, terkadang kalau saya terkesan agak sedikit tidak sopan, saya mohon maaf sebelumnya. Tetapi jauh lebih daripada itu, saya memang berharap teman-teman bisa memperbaiki tugasnya supaya bisa mendapatkan nilai yang baik. Saya pikir itu saja kawan-kawan untuk malam hari yang luar biasa ini, pertemuan kita yang pertama di tutorial webinar sesi web 1 di sesi kedua ini. Nanti teman-teman, sebagai informasi, pelaksanaan web kedua di sesi keempat itu akan terjadi di hari Selasa. Saya lupa tanggalnya, tapi saya sudah sematkan di dalam e-learning. Teman-teman bisa mengakses e-learning. Mohon saya juga diingatkan, misalnya teman-teman telah mengirimkan tugas revisinya, agar saya diingatkan supaya saya bisa memperbaiki nilai yang telah saya taruh di e-learning. Saya memang besar harapan supaya saya tidak merugikan kawan-kawan dalam proses ini. Saya mau membantu teman-teman untuk mempermudah segalanya. Mohon saya juga dibantu dengan saya diingatkan, Pak, saya sudah merevisi, mohon diperiksa kembali. Begitu ya, Mbak Yeni. Terima kasih saya diingatkan tadi. Pak, izin bertanya tambahan, Pak, Monggo, terkait Mas Ilyas. BAP-nya, Pak. Ini Oh, kan ya. di soal itu kan terdapat 5 tersangka itu, Pak, Ya. di kronologisnya. Nah, untuk BAP tersangkanya itu, apakah harus kita buat 5 BAP tersangka atau hanya sampel 1 BAP tersangka aja, Pak? Boleh, Mas Ilyas, boleh. Anda buatkan 5, saya tetap beri nilai yang baik. Anda buat 1 sebagai sampel, nggak masalah. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Prinsipnya adalah bahwa sepanjang teman-teman mampu untuk membuat berita acara, boleh Anda 1 sebagai contoh, tidak masalah. Yang dinilai adalah kemampuan Anda dalam hal membuat
berita acara yang secara umum benar gitu, Mas Ilyas. Ya, oke, baik teman-teman mahasiswa sekalian, dengan berakhirnya pertanyaan dari Mas Ilyas, maka berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya senang sekali. Sampai ketemu lagi di pelaksanaan tutorial webinar kedua di hari Selasa, saya lupa tanggal 5 kalau tidak salah. Tanggal 5 Mei 2026 di jam yang sama, jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita di waktu Indonesia bagian Timur dan waktu Indonesia bagian Tengah kita menyesuaikannya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beristirahat. Mohon maaf kalau ada kata Selamat yang malam, salah. Pak. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Terima Bapak. kasih. Hormat.